Oke guys, kita kedatangan tamu. Tamu apa nih? Tamu kita dari jauh banget sih. Dimas, gimana kabarnya? Sehat. Gimana, Rif? Ya Allah, ya terima kasih udah nyempetin waktu aja nih. Iya. Aman. Dari kerja dia guys, belum mandi. Langsung sini kan, Bener-bener effort kan. sambil nyeruput boleh kali ya? Boleh. Silakan. Nih, ini juga nih, kopi deh. Gimana? Oke. Jadi topik pembahasan pertama kita pengen ngebahas tentang ini masa lalu lagi asik. Kayaknya yang lalu biasanya gitu loh. Ya, gua pengen nanya sih, lu kok bisa bertahan sih sama cewek lu yang sekarang? Dari dulu SMP gimana tuh? Sebetulnya nggak dibilang tahan juga enggak sih ya, karena gimana ya, dulu sempat putus juga. Lu sambil bakar boleh nggak? Boleh. Enak kalau sambil bakar rumah gitu. Iya, jangan dong. Nanti gua nggak punya rumah. Nggak apa. Tapi nggak apa-apa, nanti kita ada penggantinya dari podcast ini. Asik. Kemarin juga kan kita juga kedatangan tamu juga mau ngerokok. Udah silakan dilanjut tadi. Sebenarnya dibilang apa tadi udah Iya, yang masih bertahan ya, cuman belum bertahan juga enggak sih, karena dulu itu tuh sempat putus coy di akhir-akhir sekolah lah, mungkin sebelum wisuda waktu itu. Cuman nggak apa-apa lah, gue pikir sama-sama baru lulus gitu, kita sama-sama orang yang nyari sesuatu yang baru. Mungkin juga mau kerja dan gue mau kuliah waktu itu. Jadi benar kata waktu ini kiblat kita lagi sama gitu. Asik, Mampu ya. Iya, cuma kita soal agama ya, mungkin ya ada orientasi ke depan gimana. Waktu itu dia niat buat kerja dan gua niat kerja sambil kuliah, dan ya mungkin ada rasa bosan juga sih, karena waktu itu dari SMP kan, dari kelas 1 SMP dong, dari sampai kelas 3 selama 6 tahun lah. Mungkin kalau KPR udah hampir seperempatnya itu. makanya udah bisa nyicil rumah ya. Ya, harusnya. Cuman habis putus dan waktu gue kerja sambil kuliah, ya tuh kesempatan gue ketemu dia pas pulang kerja. Gue mampir ke tempat, ya mungkin gue nggak tahu, awalnya nggak tahu gue dia kerja di mana. Dan pas pulang kerja gue mampir ke situ dan yang lainin pas dia. Asik. Dari situ mulai jalan BK. Kita lama belum kelar. Iya, asik. Jadi masih berlanjut lah sampai sekarang. Ya, Ada rasa bosannya nggak sih? sebetulnya kalau ngomong rasa bosan sih di umur sekarang, daripada lu mikir mentingin rasa bosan, mendingan lu cari suatu hal yang ya udahlah, mungkin emang udah dia gitu tujuannya, daripada lu ngutamain rasa bosan lu dan lu bakal nyari terus. Siapa tahu lu mungkin bakal dapet yang lebih buruk atau bahkan gak dapet sama sekali. Tapi kan dari SMP lu SMP kan nggak mikir sampai sejauh itu loh kan. Wow, luar biasa sih. SMP emang gak mikir sampai sejauh itu, tapi kan ketika udah dewasa, kalau udah kerja, memang pikiran juga, lu sesek juga pakai dasi ya. Udah nggak apa-apa, silakan. Iya. Mau dilepas nggak apa-apa. Nggak gitu. Ntar rumah orang. Oke, ini apa informasinya? Dia salah satu guru di ada tetangga gua. Nggak expect banget gua. Cuma di TTA gitu. Ya, jadi gua pulang, sebelum sih hari ini ada acara wisuda tadi, dan gua jadi MC-nya di wisuda itu. Ya pulang langsung ditelepon sama Sarip, Din merapat di. Oke. Jadi ya daripada mikirin bosan, mendingan mikirin suatu hal yang bisa lo lakuin dalam pandemi. Kalau lu sendiri gimana? Kalau gua sekarang udah pengen berkembang aja lah. Ya,
Ya, gue juga sempet tuh. Wah, dulu emang kita ada crush dikit lah ya di masalah SMP itu. Kalau itu lebih ke Gue nggak tahu itu. lebih ke kesalahpahaman sih sebetulnya, karena gimana ya, sebetulnya nggak ngincer juga, cuman ya kan memang basicnya kan deket waktu itu Iya. dan ya sebetulnya lebih ke masalah lu sama yang satunya lagi. Sama Ke masalah lu sama dia yang satunya lagi tuh. Kalau mau gue sih ya karena memang itu teman sekelas aja, jadi Iya. udahlah ajar. Ya, kan gue pernah deket juga sama, ada kan kita pramuka 3 orang lah ya. Iya. Ada ngincer satu cewek gitu. Gue nggak tahu ya, emang si apa yang temen gue satu lagi ini emang udah pacaran lah sama dia. Terus habis itu ya udah jadi mantan kan. Dan si apa teman kita ini kan emang nggak mau gitu ya Dim ya. Terus habis itu Kayak kayak kita kalau mantan tuh teman kita si dia. teman kitanya Ah. si ini Si A-nya, si nah, A-nya. si A bukan yang mantannya, bukan. Ya udah, terus habis itu ya udah gue dikatain satu sekolah mungkin ya, padahal gue nggak ngerebut, orang posisi udah jadi mantan. Iya, iya. Banyak kenangan sih sama dia, gila sih. Masa SMA lah gitu. Masa-masa nggak ngerti gue sampai jualan bareng itu. Wah, itu di luar ekspektasi gue loh anjir. Terus selain ngajar ada kesibukan apa lagi nih? Biasanya sih pura-pura sibuk aja. Pura-pura sibuk. Iya. Waduh. Ya gimana di eranya kerja susah, kayaknya kalau ngelepas ngajar itu bukan sebenarnya basicnya kan emang gue Nggak ada di guru nih. nggak ada Ya. jadi guru kan. Apa namanya, waktu itu dapet rezekinya di ngajar, jadi nggak apa gue tek dulu. Nah kesini gue pikir nyari peluang lebih gampang, ternyata lebih susah. Jadi ya daripada gue takut nyari dan nggak dapat atau justru nyari dapat justru perusahaan yang kolaps. Iya. Karena lagi banyak yang layoff sekarang. Gue pikir jadi guru itu nggak terlalu buruk, tapi memang nggak begitu bagus gitu loh. Jadi dibilang buruk enggak, dibilang bagus apalagi enggak gitu. Jadi ya mid aja lah, selama masih bisa ketahan pendapatan bulanan ya masih worth it lah. Nggak worth it sih, tapi masih masuk lah. Tapi jam terbangnya udah mulai banyak. Kan awal-awal kan dibatasin per jam atau Itu bukan jam terbang, jam ngajar. iya jam terbang. Iya, kalau jam ngajar sih ya FYI, guru itu dibayarnya per jam ngajar. Per jam. Iya. Dan jam ngajar seminggu itu yang dijadiin gaji buat 1 bulan. Dulu sih memang dikit, cuman bahasa Jepang aja. Terus lama-lama merambah ke sejarah. Ke sejarah juga tuh. Iya, sejarah gue Wow. juga mulai ngajar. Waktu itu karena krisis ada yayasan agak sedikit kolaps, nggak bisa take guru lagi, sedangkan sejarah gurunya out. Mau nggak mau gue coba buat belajar sejarah, ya masih pegang sejarah SMA gitu sih, materi masih gampang, jadi gue ambil mata pelajaran itu juga, walaupun memang kalau dibilang gue nggak kompeten di bidang sejarah ya mungkin dibandingkan yang lain, dan justru gue nggak benar-benar nggak kompeten gitu kan. Basic gue kan di sastra gitu. Sastra. Lulusan Jepang jadi guru. Wah, luar biasa guys. Ya itu salah satu strategi untuk menutupi kerasnya dunia. Gimana? Tapi menurut lu ilmu itu bakal mati gak sih? Yang lu pelajarin selama sekarang udah 23 tahun, 24 tahun lah kurang lebih. Ilmu apa dulu nih? Ilmu yang kita belajar yang dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliah bakal mati kan? Ya, itu kalau bakal mati enggak, cuman kalau bakal bertransformasi ya iya, karena menyesuaikan perkembangan zaman. Kayak Iya. dulu aja mungkin kita itu ngajar
dengan guru yang ngobrol di papan tulis, ngobrol Pakai kapur. ya pakai kapur, Iya. berevolusi jadi pakai spidol dan Iya, sekarang benar. media gua ngajar itu pakai Zoom bisa ya. Zoom bisa atau enggak kelas itu udah ada apa ya namanya, aku lupa, smartboard gitu ya, jadi bukan rektor, jadi dia papan tulis tapi memang udah berbasis Android atau enggak apa namanya, kalau komputer Windows gitu. Jadi selain dia fungsinya papan tulis, kita bisa dia touchscreen, jadi kita bisa ngetik langsung atau nulis langsung di papan tulis itu sih. Sekarang perkembangan zaman luar biasa. Iya. Cepet. Ya begitulah zaman Tapi untuk lu ngajar di SMA apa SMP? SMA, SMK. SMA, SMK. Itu bocah-bocah pada bader banget ya. Nanganinnya gimana sih? Itu kayak bader banget itu, Pak. Nah ini yang paling, sisi yang paling kurang di gue tuh gitu, karena apa namanya, basicnya itu kan yang gue pelajarin sastra, sedangkan orang-orang yang memang basicnya jadi guru atau yang pendidikannya SPT, dia juga belajar tentang script gitu. Ini yang jadi tantangan yang lumayan juga buat gue, karena kenapa? Kadang gue itu nggak sabaran gitu kan. Iya. Apalagi ngadepin bocah-bocah rese kayak yang gitu. Karena kita generasi. Iya, pengen gue tonjok aja rasanya, apalagi yang bocah-bocah laki kan rese gitu kadang. Iya benar. Banyak sih kali itu. Jadi cara gue ngadepin paling ya lapor aja ke atasan gue, ke Wakasek, ke Kepsek atau ke guru BK-nya. Dan kebetulan guru BK-nya sekarang gue juga. Udah ngeduplikat juga ya. Iya, itu karena ya sebetulnya nggak hebat juga sih ya, faktor banyak lah faktornya yang melatar belakangi. Cuman salah satunya Pramuka. enggak, salah satunya ya mungkin karena gue dipercaya aja gitu. Dan ada faktor kebobrokan yayasan juga gitu. Nih itu masih disebut. Kalau misalkan ada nggak sih dari wali murid ada ngelapor nih bahwa lu bermasalah, wah, ini terlalu keras ngadepin bocah-bocahnya atau gimana? Ada laporan-laporan seperti itu? Sejauh ini sih enggak, syukurnya enggak. Ya sebenarnya cara gue ngadepin murid yang rese-rese itu gampang. Kayak misalkan gini aja, resenya dia itu kita kategoriin dulu sebagai apa. Kalau misalkan resenya susah diatur, kita cari cara mainnya dia gitu. Misalkan ada banyak murid yang gimana ya ngomongnya, di beberapa mata pelajaran dia suka, tapi di mata pelajaran sisanya dia ogah-ogahan. Kalau gue pribadi sebagai guru, karena gini, guru itu kan cuma dituntut buat paham di mata pelajaran yang diajar doang kan. Iya. Sedangkan kalau murid itu ya dengan sekian banyaknya mata pelajaran, seenggaknya nilai dia harus KKM. Iya, Minimal KKM. Kalau gua nggak pernah nuntut murid gua buat perfect banget. Kayak misalkan nih gua ngajarin A, yang lu tahu harus A, yang di ulangan itu harus A, nilai lu harus gede. Kalau gua nggak gitu. Kalau gua lebih ke gimana ya, ini yang gue ajarin gini, lu nggak usah terlalu fluent di pelajaran gue, nggak usah terlalu hebat di pelajaran gue, at least lu dapet nilai yang ada di KKM itu gue udah seneng. Tapi gue nggak nutup kesempatan buat murid-murid yang senang sama pelajaran gue buat dapat nilai lebih gitu. Kan di bahasa Jepang sendiri sebetulnya memang nggak terlalu banyak minatnya. Tapi biasanya kalau yang minat itu dia benar-benar sampai saya pengen dong belajar bahasa Jepang sampai tingkatan apa. Soalnya saya nanti niatnya mau kerja di Jepang, nanti saya niatnya mau kuliah bahasa Jepang juga. Ya itu nggak nutup kesempatan buat murid-murid yang kayak gitu. Jadi oke, lo kalau mau belajar lebih di gue ya gue ajarin gitu aja. Banyak sih. Suka dan duka jadi guru. Bukan bercanda sih. Iya kadang gini juga, kadang gue itu kan wali kelas juga, nah ada waktu itu satu masalah tuh yang agak sedikit resek sih menurut gue. Jadi ada anak yang nggak pulang dari sekolahnya, itu nggak pulang. Jam 8:30 malam gue ditelepon sama orang tuanya, ditanya, "Pak, di sekolah ada acara nggak?" Gitu.
Terus ya gue jawab nggak ada, karena memang nggak ada edaran kan. Iya. Kita nggak ada pemberitahuan apapun. Terus dia bilang, orang tuanya bilang, kok anak saya belum pulang gitu, di telepon nggak diangkat. Mungkin bapak tahu ada nomor telepon teman dekatnya apa enggak, dia gimana ntar takutnya ada kenapa-napa sama nih anak gitu. Gua langsung inisiatif buat telepon temen dekatnya. Gua telepon, dia bilang ada nih anaknya gitu, lagi di rumah saya, di rumah si anak ini, di rumah temennya ini. Gue bilang coba dong saya mau ngomong sama si A gitu, sebetulnya si A. Saya dikasih telepon, gue dikasih teleponnya. Telepon dia tuh, kamu di mana? Saya ada di rumah ini Pak, di rumah si B gitu. Kenapa nggak pulang? Kenapa nggak nggak kabarin orang tua? Iya, betul. Tiba-tiba si anak bilang saya kecelakaan, dan kecelakaan sih nggak ada yang parah, nggak ada yang terluka juga, cuman memang nyerempet mobil, dan mobilnya itu agak sedikit ringsek. Jadi motor si anak ini ditahan sama yang punya mobil. Jadi nggak bisa pulang tuh. Dan nggak berani pulang juga, iya. karena motornya ditahan kan. Iya, betul. Terus gue bilang, kenapa nggak ngabarin orang tua gitu? Orang tua kamu nelpon nih malam-malam gini. Terus kamu diem di situ, ntar saya samperin. Gue telepon emaknya. Oh iya Pak, makasih. Boleh share alamatnya nggak gitu? Alamatnya gue juga nggak tahu gitu. Iya. Jadi gue bilang ke orang tuanya, yaudah Bu, standby dulu di situ, nanti saya ke rumahnya si B, nanti ibu saya Sherlock gitu, sekalian sih gue mau ketemu sama anaknya gitu. Iya. Takutnya ada masalahnya gimana. Kira gue samperin, rumahnya nggak terlalu jauh sih, ya mungkin gimana ya, daerah-daerah Iya. itu. Gue samperin, gue Sherlock ke orang tuanya, dan orang tuanya datang waktu itu. Ya alhamdulillah sih masalahnya kelar malam itu juga, motor anaknya balik, dan ya mau ngomong orang tuanya kan ganti rugi. Iya, betul. Cuman agak sedikit merepotkan aja karena Iya. itu di luar jam kerja coy, dan jam bener. 9 malam tuh udah mata itu udah 5 watt nih. Ya harusnya gue tidur. Iya benar. Ya itu emang banyak dukanya sih jadi guru. Ya tapi ya mau gimana kan, murid sendiri, masa iya harus ngomongin. Mungkin kalau gue nggak ngabarin ke orang tuanya nggak pulang nih waktu Iya. itu. Tapi setuju gak sih anak di bawah umur itu dilepas kendaraan kayak gitu? Ya, sebetulnya sih kalau memang ikut hukum ya nggak boleh dong, karena Masih di bawah umur. bukan masalah masih di bawah umurnya, gini loh. Mereka itu belum punya stabilitas emosi. Iya. Kadang ya mungkin berkaca dari kita zaman dulu deh gitu. Gimana sih anak-anak yang bawa motor, satu buat gaya-gayaan gitu. Lagi motor-motornya motor-motor gede gitu kan. Apa sih yang biasa dulu dibawa tuh kayak buat apa lagi mereka kalau nggak buat gaya-gayaan. Betul. Yang kedua, kadang mereka tuh suka agak sedikit kepancing lah, dan terpacu buat speeding gak jelas Nah gitu. itu yang bahaya banget itu. Ya, dan ini bukan bukan alasan yang klasik ya, karena memang bener gitu, zaman dulu aja kita kalau ngeliat jalanan senggang dikit ini ngebut gitu. Iya bener. Ya kan, nah itu sebetulnya memang nggak boleh, memang nggak bisa lah, apalagi kalau nggak pakai perlengkapan pelindung helm atau nggak sepatu yang proper, kayaknya serem juga sih gitu. Nah lebih bagus ada kebijakan baru sih dari Pemprov Jabar ya, itu anak-anak itu dilarang bawa motor memang, dan itu baru berlaku di beberapa sekolah, harusnya udah merata, cuman nggak tahu kenapa baru di beberapa sekolah aja. Ya mungkin nanti next bakal diperbaiki. Ya bagus juga sih, kan nggak salah kalau jalan nggak pakai sepeda. Tapi sih dulu sih gua juga jalan dari rumah ke sekolah, bukan karena nggak mau naik motor, karena gue susah dulu nggak punya motor. Sama. Dulu nggak jalan. Kalau gue jalan dari rumah ke sekolah, pakai motor itu baru pas kelas 3. SMP. Enggak, kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA kalau pokoknya 2 bulan mau lulus tuh, waktu itu bokap beli motor second juga.
dan motor bekas dianya itu agak masalah kan, rusak entah atau mesin atau gimana. Akhirnya ya udah gue pakai seadanya aja gitu loh. Iya. Ngebul juga, yang penting bisa berangkat ke sekolah kan. Ngumpul kayak kita ngebul kayak gini kan. Jadi itu yang gue pakai. Tapi kenangan di SMA tuh banyak banget guys, gila. Dia pernah, wah guru killer aja. Kacau. Yang sudah tidak bisa dibicarakan gitu. Ya mungkin gue bakal memperbanyak teman-teman SMA, ntar gue undang kesini juga. Ya doain aja lah, semoga berkembang di. Amin. Ya sih, kalau dipikir-pikir dulu guru killer aja kayaknya males udah ngurusin gue ya. Iya. Ya dulu tuh gue suka telat guys. Makanya. Ya, ada satu guru MTK tuh yang mungkin disebut nama ya. Jangan. Yang mungkin orang paling rese, murid paling rese juga takut gitu ya. Dan gue itu paling senang telat gitu. Karena tantangannya. Iya, waktu dia guru itu kalau ngeliat anak yang telat itu disuruh keluar, nggak boleh masuk kelas. Ya kan? Iya. Berapa kali tuh bocah nggak boleh belajar, gue di luar kelas aja. Iya. Ya, tapi gue nggak pernah gitu karena nggak tahu kenapa gitu. Karena mau wali kelasnya dia. Tapi nggak ngaruh wali kelas juga sih, kayak gimana, kayak mungkin udah males gitu. Waktu itu gue tuh kalau datang sekolah orang-orang jam 7 masuk kelas, gue jam 7 baru mandi. Gue jam 7 baru mandi, jam 7 lewat 10 gue jalan nyampe sekolah itu 7.15 ya, walaupun memang 5 menit juga sih, 10 menit mungkin ya, jam 7.20 tapi nggak sampai setengah 8 juga sih gue nyampe sekolah. Gak tau kenapa itu kebiasaan buruk tuh dulu nggak pernah bisa hilang gitu, tapi sekarang sih ya udah agak itu hilang lah dikit-dikit mah gitu. Apalagi kan kalau sekarang gue guru gitu harus nyontohin yang baik ke murid, walaupun emang susah cuman nggak hilang lah sekarang. Jam 7.15, 7.20 lah mungkin gue datang ke sekolah dan pasti memang disetap kan. Suruh lari atau nggak bersihin WC. Dan setiap gue masuk, guru itu pasti pelajaran pertama gitu. Setiap gue telat gue telat nggak setiap hari juga gitu. Cuman ya ada jam-jamnya gue, ada hari-harinya gue telatnya parah gitu. Dan setiap gue telat, dia kebetulannya tuh dia guru jam pertama juga ya. Iya. Kalau orang lain suruh keluar, kalau gue diliatin doang. Gue masuk, assalamualaikum Ibu Salim, duduk diliatin lagi situ. Dipelototin. Iya. Tapi gue slow aja gitu. Ya udahlah gitu. Ngakak anjir coba. Gue juga bingung itu kenapa guru tuh takut sama gue. Anjir, padahal gue nggak pinter cuy. Gue itu di kelas itu soal hitung-hitungan tuh juga tangan aja dah. Dia nggak tahu kenapa tuh pas gua telat kayaknya dia biasa aja gitu, mungkin karena udah males ngeliatnya gitu, udah serah lu gitu. Masuk syukur enggak ya udah. Banyak sih teman-teman kita, termasuk teman lu sama si Iya kan sekelas dulu. sekelas kan. Wah dia juga kacau tuh. Kalau dia nggak telat, dia tidur di kelas itu. Pas hari Senin jam 8 datang. Kalau itu ketiduran di rumah. Karena dia datang biasanya paling pagi. Dia tuh datang jam setengah 7, jam 7 kurang 15. Itu bukan buat belajar, tapi buat tidur. Karena kalau dia datangnya jam 7 pas guru datang dia nggak bisa tidur. Kayaknya cocoknya nih masuk podcast gue nih si Helmi. Dia itu dulu gurunya, musuhnya tuh guru BI. Guru siapa ya gue lupa lah. Si itu yang kecil ya. Iya, yang kurus itu. Ke kelas udah pasti bawa gayung isinya air. Fungsinya buat apa? Nyiram. Ngeliatnya lu siram. Tapi lu saat akhir-akhir ini pernah ketemu gak salah satu guru atau beberapa guru? Ya walaupun kita sama-sama guru ya guys, ya mungkin guru-guru kita yang lama tuh udah pada mentau-mentau kemana, nggak ada yang ketemu sih. Gak ada ketemu. Oh ya mungkin beberapa kali di satu forum kan gini, namanya guru itu kan suka ada forumnya. Iya. Nah, ada MGMP, ada yang lain lah sebagainya. Nah beberapa kali mungkin gua tuh ngelihat orang-orang yang gak asing gitu loh. Cuman gue sendiri lupa nih guru apa ya. Mau negur juga nggak enak karena kondisinya jauh kan. Dari ujung ke ujung ya jadi nggak enak. Cuman gua tahu muka aja gitu. Tapi belum berani nyapa ya. Iya. Gitu. Gitu. Mantap sih. Gue pernah ketemu sama
ya itu. Pokoknya dia selalu ngisi di ini masjid gua. Oh ini ya, tausiah, Iya, khotbah. kultum. Hujan lagi. Enggak. Iya, kalau gua nggak pernah sih. Palingan dulu sebelum gua jadi guru itu pas masih zaman kuliah gua kerja di apa ya nyebutnya, ya, mungkin bisa kita bilang Freelance. mungkin freelance. Waktu itu gua justru udah karya tetap mah. Di toko retail lah. Iya. Kayaknya jangan nyebut merek ya. Yang logonya lebah-lebah itu. Oh iya, tahu tuh. Nah, beberapa kali itu gue nemuin, enggak, gue nemuin ketemu guru tuh jadi customer gue. Sebetulnya sih etikanya kalau ketemu guru kita salim gitu ya, atau enggak ya at least negor lah. Iya. Karena waktu itu gue agak sedikit malu, jadi gue diem aja gitu loh. Ya tapi si guru ini ngenalin gue, kamu Dimas ya gitu. Oh iya, gue masih inget aja. Iya kan sering telat. Itu kita dikenal dengan beberapa karakter masing-masing lah. Jadi agak sedikit kita ya kita jadi ngobrol-ngobrol pas dia belanja kan. Malah jadi langganan itu. Langganan sih enggak, karena mungkin waktu itu dia lewat doang. Lewat terus yang jaga gua, jadi ya jadi beli di situ aja gitu. Gini ya, Sambil bakar aja nih. iya bakar aja, mau bakar pun juga boleh, nggak apa-apa, anggapnya rumah sendiri. Bakar buru-buru. Enggak, penistaan itu terhadap warisan budaya negeri sendiri gimana. Kalau lu dulu kuliah gap year ya? Iya, gue nunggu juga kan setahun. Karena gue mau pengen daftar aparat lah. Jadi kacang hijau. Oh, pacok. Iya. Bukan. Oh, Iya, kacang coklat, ya, hijaunya. kacang hijau. Kalau Tapi nggak ada kok. itu perkara 0, saya setengah senti lah, Sebetulnya kan 0,5. ada ininya, ada alternatifnya. Ya, ordal. Oh, bukan. Sama-sama pakai seragam, cuman bedanya rasa jeruk aja. Gue tahu. Apa? Pemuda Pancasila. Jangan sebut Oh iya, jangan branding. Berarti- Berarti partai pergerakan ya? Iya. Pokoknya sama-sama tentara tapi ratu golkar. Ya gitulah. Terus habis itu gue ngobrol juga sih pas setelah lulus tuh. Jadi gue bingung banget dari ini ya. Ya gue juga apa namanya? Gue sama nggak lama gue langsung jalan ke nyari kuliah daftar di SBM di terus di Unsita gue daftarin. Ya belum rezekinya di swasta. Dan ya sekarang gue ya untuk kesibukan gue sekarang ini kayak udah lulus kayak gini gue bingung kayak kok perusahaan gue udah terakhir dia interview user tuh kayak apa ya, nanti ya ditunggu 2 minggu, kalau nggak ada kejelasan berarti nggak lolos. Nah padahal udah interview user kan, seharusnya kan berapa persen yang nggak mungkin kan kegeser. Ini kayaknya ada permainan orang dalam juga, gue nggak tahu kan apa gimana. Ya udahlah, mungkin gue mikirnya udah belum rezekinya aja, dan gue masih nyari kerja. Gue akhirnya membuat podcast ini. Dulu jadi kuliah jurusan apa? Teknik informatika gue. Oh, berarti ini ya. Mendesain website, ngebuat aplikasi. Sebetulnya banyak sih kebutuhan buat UI atau UX designer. Lo nggak coba di situ? Nah kan dia mintanya yang sertifikat. Nah gue non sertifikat, non pengalaman. Paling kalau misalkan portofolio gue itu gue pernah ngebuat tulisan berjalan, itu bisa diaplikasiin. Namun gue pengen ngaplikasinya di kendaraan gitu. Jadi kan setiap kita ngerem kayak tulisan stop. Nah itu ada tulisannya. Itu udah berhasil, cuman masukin ke akinya doang. Gue masih kotak-katik, masih bingung gue sampai sekarang. Iya. Kalau ngedesain Tapi gitu, sampai sekarang masih coba buat ngelamar terus ngelamar. Gua sehari ini ada kali 10 perusahaan.
kalau misalkan gue lagi apa padet lah ya kan, maksud gue tadi kan gue ke Samsat juga gitu gitulah. Terus habis itu kalau misalkan senggang mungkin udah sampai 50 perusahaan itu. Kalau gue juga gitu sama. Ya kan gue bilang realitanya jadi guru itu nggak seenak dan tidak seterhormat yang diceritakan pada zaman dahulu kala gitu kan. Kalau dulu kan kayak dibutuhin banget nih, ayo jadi guru ntar dinaikin jadi PNS ya, itu zaman dulu. Banyak kok yang dulu zaman PNS tuh ya, gampang banget ya, kayak ditarik, ayo 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 ayo. Gue juga ini deh, sering juga guru LPK. Hmm, Tapi dulu sih waktu sempet nyabang tuh maksudnya di sekolah gue tuh bolehin gurunya buat ngajar di tempat lain asal nggak ganggu jam pelajaran di sekolah gitu. Nah, dulu gue sempet ngajar juga di LPK. Sebenarnya murid-murid gue banyak yang udah di Jepang gitu. Mungkin ada iya, 25 orangan lah mungkin iya, ya. Sempet masih sering kontak sampai sekarang ke mereka tuh. Kadang suka nanya sensei di Jepang lah gitu. Ya nanti kalau ada apa rezekinya gitu, nah kalau mau jajak balik gitu. kalau enggak bayarin aja dulu tiket pesawatnya doang, PP ya kan. Masalahnya mahal. Ya satu tiket itu bisa 7 jutaan. Mereka PP mendingan pulang kampung sendiri. Terus kalau untuk ya bangga nggak sih ada murid yang ke Jepang sampai 25 orang gitu? Ya sebetulnya ya apa namanya bener kata orang tuh Dari yang mau sampai ke negeri Cina. enggak itu negeri Jepang kan. Iya, kan filosofinya dulu. Gini sebetulnya tuh nggak salah kalau yang dibilang orang zaman dulu bahwa bayaran guru itu ini bukannya membenarkan ya, cuma tidak salah sepenuhnya. Bayaran guru itu murid yang sukses gitu. Gimana? Berarti kita ngajarin orang dan orang itu sukses berhasil itu tuh kayak ada wah anjir gue keren juga ya. Cerit Ya payah kita. walaupun rasa keren itu nggak bisa dimakan. Iya, Cuman senang aja gitu. ada dakinya kan. Daki sih ya anjir. Keringet kan jadi daki di garu-garu Iya, gini. iya. Di akunnya ini channel receh sebenarnya. Iya. Seru aja gitu deh. Ya mungkin kalau ada kesempatan ya aku bakal ke sono juga nyari kerja. Sebenarnya FYI itu banyak lowongan di Jepang di bidang IT. Boleh tuh. Ya boleh cari sendiri enak aja lu. Cuma gue makelar. Jangan dong. Syaratnya gampang kali. Lu tuh nguasain bahasa Jepang di level paling rendah. Nah, asal lu skillnya profesional, fresh graduate juga bisa apply. Asal ketika dites ya bisa gitu aja. Bisa ngomong artis Jepang. Bukan ngomong aktifnya, justru kenapa dia bahasa Inggrisnya bahasa Jepangnya pakai yang dasar. Karena gini, lu itu jarang komunikasi pakai bahasa Jepang. Kalau di bidang IT rata-rata mereka pakai bahasa Inggris. Karena apa namanya, ya pasti pakai bahasa Jepang juga sih memang. Tapi kenapa dia di level dasar? Karena tools-tools yang dipakai di sana di kerjaan lu nanti itu masih bahasanya dasar. Jadi at least lu ngerti apa yang lu pakai, lu ngerti apa yang disuruh ke lu ngerti apa yang harus lu jawab, ya selesai gitu aja. Ya jadi kalau lu mau coba-coba mungkin belajar bahasa Jepang sama gua sejamnya berapa ya? Gak bercanda. Boleh. Jadi lu bisa belajar bahasa Jepang dasar, ngambil sertifikasi bahasa Jepang, habis itu ya bisa cari-cari pekerjaan sendiri di internet itu banyak banget. Ada sampai apa namanya aksara itu apa namanya? Itu Yang tulisan-tulisan itu gue lupa namanya. ya itu di hiragana. Hiragana ya. Teman-teman juga kalau misalkan Sekalian promosiin channel lu. nggak punya channel juga sih, dia cuma mau mengedukasi aja. FYI buat teman-teman yang nonton yang mau kerja di Jepang itu nggak harus lewat APK, itu bisa banget kerja secara mandiri, nyarinya secara mandiri. Lu cukup belajar bahasa Inggris bahasa Jepang
secara ya mungkin di tingkatan paling dasar, nggak paling dasar sih, secara apa ya, kalau sekarang kan sistemnya CFR. Mungkin ada di level A2 itu lu belajar sendiri dan itu gampang, walaupun memang nggak banget, karena basicnya tuh rata-rata orang yang mau belajar bahasa Jepang itu nggak tahu dari mana, mulai dari hurufnya aja dulu, huruf kosakatanya main, nanti baru pola-pola kalimatnya belajar. Dan memang LPK itu memudahkan orang buat nyari kerja di Jepang karena mereka punya channelnya banyak. Nah, sebetulnya kita bisa cari channel sendiri. Dari mana? Grup Facebook banyak, grup Telegram banyak. Kalau pakai Telegram jangan buat nyari yang aneh-aneh ya. Iya. Paling nyari film bajakan. Ya karena di Telegram banyak, di Facebook juga banyak, di Instagram juga banyak. Itu lu bisa kerja di Jepang dengan modal, ada namanya SSW atau Specific Skill Worker. Itu tuh biasanya dipakai kalau misalkan lu lulusan SMA, SMK yang mau kerja di Jepang tapi di bidang tertentu. Ya misalkan yang paling sering itu pertanian, peternakan. Nah itu lu ngambil sertifikat skill worker atau SSW ini di Japan Foundation. Sama kayak lu ngambil sertifikasi bahasa Jepang itu di Japan Foundation juga. Nah, jadi lu punya sertifikat bahasa Jepang setara A2 sama punya SSW ini sesuai apa yang mau lu kerjain di sono. Nah, nanti lu tinggal cari TSK. Apa TSK ya? apa tuh? TSK itu mungkin kayak BKK kalau di sini. Oh iya. Cuman di Jepang. Gitu sebutan buat orang Jepang. TSK apa ya? Gue agak lupa, Tosoku Oh iya. Shienkikai kayaknya, lupa gue. Tapi itu aman, nggak ada Hmm. penipuan atau gimana? Nah, itu dia. Nggak enaknya nyari kerja sendiri, Mm-mm. itu rawan penipuan, karena nggak sedikit juga, walaupun Jepang terdengarnya negara yang aman, jujur, amanah gitu, nggak, tidak semua yang engkau lihat di internet dan di anime seperti itu anak muda. Itu banyak black company atau perusahaan-perusahaan yang memang basicnya buat nipu gitu, dan itu hati-hati kalau misalkan memang nyari sendiri. Iya. Ya enaknya lewat LPK gitu, lebih terlihat instan tapi biayanya besar. Nah kalau lu nyari-nyari sendiri kayak gini nih, beberapa LPK itu kadang matok harga, ketika kan prosesnya panjang nih, lu belajar dulu di LPK itu harganya sekian juta, ya kisarannya 5 sampai 12 lah. Nah habis itu setelah belajar di LPK, lu ambil sertifikasinya itu bayarnya sendiri karena ke forum lain kan, ke Japan Foundation. Nanti setelah dapat sertifikat itu yang dua tadi, SSW sama sertifikasi bahasa, lu wawancara, naik wawancara user. Nah dari wawancara user, kalau misalkan lu tekan kontrak, itu agak lama prosesnya, sekitar 2 bulanan nunggu SEO. SEO itu Certificate of Eligible, itu yang bisa bikin visa kerja. Nah kalau SEO-nya nggak turun, otomatis visa kerja nggak bisa dong. Iya betul. Nah itu dia. Nah, kalau itu kan prosesnya panjang kan, dari belajar, terus apa namanya, diambil sertifikasi, wawancara kedua, turun SEO, bikin paspor, ini itu segala macam, urus keberangkatan sampai ke sana itu kan panjang. Memang LPK itu salah satu cara instan karena kita tuh bukan disediain sih, lebih kayak dibantu suatu hal yang kita belum pernah kerjain sebelumnya, ya dibantu buat ngerjain gitu. Iya. Jadi ya lebih instan aja, cuman memang makan biayanya kadang ada yang matok ke 30 sampai 40 juta. Itu gede banget. Nah, kalau kita berangkat secara pribadi itu bisa makan biaya mungkin sekitar di 10 sampai 15 juta. Itu Hampir. berangkatnya doang. Enggak, ya maksudnya itu udah berangkat, udah kerja di sana. Tapi itu high risk, risikonya tinggi. Kenapa? Karena di satu itu banyak black company, banyak TSK tipu-tipu yang kalau lu nggak bisa pilih-pilihnya sendiri itu agak bahaya buat lu. Ntar udah bayar mahal-mahal malah nggak jadi berangkat yang nyesek Iya gitu. benar-benar. Jadi gitu, gue cuma mau nyampein bahwa berangkat ke Jepang
kerja di Jepang itu nggak selalu LPK, tapi sortir lo harus bagus kerja. Sortir apa? Ya sortir buat nyari kerjaannya. Oh, pilih-pilih. Iya. Jadi itu sedikit edukasi dari Edukasi. gua. Itu bisa sih, lu bisa mengajarkan untuk teman-teman yang pengen belajar bahasa Jepang. Iya tentu bisa. Masa ya gua guru 2 tahun lebih nggak bisa ngajar ujiannya. Tujuannya untuk podcast ini kan emang ya kita saling kolaborasi loh. Ya. Dulu sih gue juga ada beberapa teman yang gue ajarin. Gue tuh gimana ya? Kadang ngeliat teman-teman yang nganggur karena susah dapet kerjaan, tapi dia punya orientasinya gue kayaknya pengen kerja di Jepang deh. Belajar bahasanya di mana ya? Nah kadang tuh gue suka udah belajar sama gue aja. Lu nggak usah bayar, yang penting ngikutin jadwal gue gitu loh. Iya, karena kan emang ada aktivitasnya juga. Iya, lu nggak usah bayar, mau bayar juga nggak apa-apa, gue seneng tuh. Gak usah cowok sama temen gitu maksudnya. Gitu gue ada beberapa temen yang sampai sekarang tuh masih gue ajarin bahasa Jepangnya, dan gue arahin beberapa cara gitunya buat nyari kerja. Kan gue bukan LPK gitu kan, memang gue kerja di LPK tapi gue bukan LPK. Belum ada yang berangkat sih kalau yang secara pribadi gitu, karena memang baru mulai belajar aja deh gitu. Udah berapa bulan? 3 bulanan lah mungkin. Dari teman-teman gue tuh ada 4 orang 3 bulanan, sekitar 3 bulan sampai 5 bulan belajar sama gue. 2 orang diantaranya tuh udah punya 2 sertifikasi yang gue bilang, yang JFT sama SSW, cuman mereka belum berangkat karena memang nyari kerjaan sendiri nggak lewat LPK itu susahnya setengah mati. Betul. Ya, Tapi untuk bandingan Jepang sama Korea itu gimana menurut lu pribadi? sebetulnya sama aja. Gue nggak berkecimpung di yang Korea-Koreaan gitu, cuman menurut gue sama aja. Cuman yang lebih sering gue denger tuh buat pensiunan, uang pesangon itu ya, di Korea itu jauh lebih gede, tapi peluangnya lebih besar kerja di Jepang itu karena yang lagi jor-joran buka jalur itu ke Jepang. Kan ada rumor juga kan bagi warga Indonesia yang pengen netep di Jepang itu dapat apa ya, sebuah rumah desa gitu kan. Sebetulnya benar sih. bukan sebuah rumah sih ya, mungkin gini loh. Pengurusan kepemilikan gue juga belum denger yang faktual, bener-bener belum dengar fakta yang bener-bener faktanya lah gitu. Cuman mungkin apa ya, kayak lebih dipermudah aja buat kepemilikan properti di luar negeri gitu kan, karena di beberapa tempat kita nggak bisa asal punya properti aja walaupun kita punya duit gitu kan, perizinannya ribet. Tapi kerjasama antara Indonesia dan Jepang itu sangat rapat ya, rapat banget loh. Lebih ke mereka butuh sumber daya manusia karena SDM mereka sedikit walaupun bagus. Iya, teknologi banget ya kan Tapi sedikit SDM-nya. cuman kalau misalkan tujuannya bukan buat kerja atau buat kuliah itu lebih baik ke Cina. Cina Iya, itu lagi bagus banget sekarang. benar. Ada teman kita nanti deh kita undang dari Cina, dari kampung Cina. Dan Cina itu malah nggak lewat LPK itu bisa banget, tapi hati-hati. Peter ngefilter kerjaannya aja. Soalnya di kita itu sekarang ya job market di Indonesia itu lagi agak sedikit pahit ya mungkin. Jadi dulu itu waktu zaman gue kuliah masih undergraduate, gue nggak jarang apply di tempat-tempat perusahaan-perusahaan, entah sebagai intern atau nggak kontrak. Memang sering dipanggil. Ini bukannya sombong ya. Iya, benar. Tapi emang sering dipanggil, bukan masalah CV gue bagus atau pengalaman gue bagus, enggak. Karena job marketnya tuh lagi wangi banget zaman dulu tuh. Nah sekarang entah kenapa nih, mungkin dari sekitar pertengahan tahun lalu itu tuh job market lagi ampas banget gitu. Kayak lu yang awalnya gampang buat apply di beberapa perusahaan, sekarang jadi agak susah gitu. Mungkin karena perpindahan presiden mungkin. Ya, karena politik juga ini berpengaruh sih sama kebijakan. Iya. Jadi itu udah bohong, itu pengaruh banget. Banyak
dari murid-murid gua tuh kalau gua ngomong kayak gini, dia pasti bilang kenapa nggak kerja di Jepang aja sensei. Sensei kan bahasa Jepangnya bagus ya, guru pasti bagus lah. Cuman gua balik lagi, gua belum ada apa ya, kayak Belum ada niatan lah pengen kesana. niat ada tapi belum ada panggilan gitu. Kayak misalkan gini loh, di sana itu kan nyari uang, Iya. di sini juga bisa nyari uang Iya. gitu. At least kalau misalkan gue mau merantau, ya nggak usah jauh-jauh lah gitu Iya. menurut gue. Karena di sini kan masih ada keluarga juga, tapi kenapa-napa agak susah gitu. Sebenarnya pengen banget kerja di sana, cuman balik lagi gue belum ada panggilan panggilan jiwa buat kerja di sana. Karena ya eh, dari segi culture-nya kan beda. Iya. Apalagi di sana tuh workaholic banget gitu, orang-orangnya yang sama kerjaan ya wow banget. Salah satu alasannya begini, dulu gue pernah apa ya, mungkin ada sedikit kenalan orang Jepang, kenalan di medsos gitu lah. Iya. Nah waktu itu dia eh minta, bukan minta sih ya, kayak minta tolong buat translate suatu dokumen gitulah ke bahasa Indonesia. Dan Translate. dan memang itu dibayar sama dia, mungkin bukan dokumen entah apalah gitu, gue lupa, waktu itu udah lama banget. Translate, pokoknya satu file gitulah yang di translate, dan ternyata translatean gue itu nggak akurat. Enggak aku. Iya, dan dia marah setengah mati. Walaupun kita kenalan gitu, walaupun kita temen, dia marah setengah mati. Jadi kesimpulannya tuh, orang Jepang kalau di urusan kerjaan itu ya udah, banget ya. kerjaan ya kerjaan gitu. Lu Iya. salah ya lu salah gitu. Nggak ada nego-negonya. Lu salah karena lu temen gue, lu nggak gue, nggak gitu. Lu salah ya udah salah di situ. Nah itu salah satu alasan yang kayaknya gue masih belum pengen sih ke sana gitu. Belum ada panggilan jiwa. Tapi kalau untuk kita keluar negeri gitu, ada gak sih batasan lu nggak boleh ke Indo nih itu selama 5 tahun atau berapa tahun itu? Sebetulnya bukan ke nggak boleh ya, karena gini, rata-rata orang yang kerja di Jepang ini, case-nya di murid gue aja ya. Iya. Eh, ada salah satu murid itu yang gampang homesick orangnya. Homesick. Iya, jadi tuh dia pengennya di rumah, apa namanya, kangen suasana rumah Iya. dulu lah gitu. Dia dari Jawa waktu itu belajarnya di sini di Bekasi. eh Kerjaannya ya memang kan waktu itu 6 bulan ya, satu batch itu 6 bulan belajar. Di bulan pertama dia oke-oke aja, di bulan kedua tiba-tiba homesick dan bener-bener malas belajar, nggak mau belajar sama sekali. Ya ngakalinnya pakai kata-kata mutiara lah. Nah yang jadi catatan tuh gini, dia pernah nanya, sebenarnya kira-kira kalau misalkan saya kerja di Jepang boleh nggak ya pulang ke Indonesia, karena di sana bisa ada satu kontrak 3 sampai 5 tahun kan. Iya betul. Gue bilang ya kenapa nggak boleh gitu, cuman lu tahu diri, lu di sana kerja bukan main-main. Orang kerja kalau ditinggal lama ya males juga gitu loh lu. Karena gini, balik lagi, orang Jepang itu ada istilahnya hataraki bachi, atau kerja yang seperti lebah gitu, yang gak berhenti-berhenti kerjanya. Nah dengan adat, dengan budaya kerja di sana, dan lu gampang homesick, kira-kira bos lu bakalan seneng nggak? Iya. Itu aja. Gue selalu bilang ke dia itu gini, lu itu bukan anak kecil yang dikit-dikit pengennya ketemu mak lu. Iya. Ada saatnya lu bakalan beranjak ke tempat lain, ke suasana lain, dan lu nggak boleh sih, lebih ke ada keterbatasan lah buat pulang gitu. Iya. Nah itu yang harus lu kendaliin, rasa kangen lu sama keluarga ya. Semua orang punya rasa kangen gitu, Iya. cuman apa namanya, kadang sesuatu tuh harus ada batasnya gitu. Jadi balik lagi, bukannya nggak boleh, boleh aja asal sesuai prosedur. Di sana itu kan ada cuti, ya sama aja kayak di sini gitu loh, ada cuti, ada hari liburnya. Mungkin kalau misalkan lu mau pulang dan kangen banget, itu lu boleh ambil cuti, cuman ya balik lagi jangan terlalu lama gitu loh, karena orang sana butuh lu gitu, butuh pekerja, butuh tenaga kerja gitu. Nah, waktu dulu tuh cara cara gue motivasi dia gitu, eh dia itu baru lulus SMA banget sih waktu itu. Gue bilang ke dia gini,
lu di sini ngapain? Iya. Belajar sensei. Yang bayarin siapa? Orang tua saya sensei. Nah sekarang lu udah dibayarin sama orang tua ngarep lu bisa, ya mungkin nggak usah ngasilin banyak uang, seenggaknya lu bisa dapat hasil dari apa yang lu kerjain aja. Dan tiba-tiba lu nya rese gitu, minta pulang segala macem. Kira-kira perasaan orang tua lu gimana sih gitu? Dan Bener bener. iya, dan belajar di sini tuh nggak murah gitu. Lu udah ngebakar duit. Kalau gua ya balik lagi, justru kalau lu nggak belajar nggak jadi masalah buat gua, kan gua tetap digaji. Gua bisa bilang gitu, mau lu masuk nggak masuk gua tetap dibayar gitu, yang rugi kan lu. Akhirnya dari situ mungkin dia ada, oh iya bener juga ya, kalau ada mikir-mikir kayak gitu. Nah kita jadi ya perlahan hilang homesicknya. Sekarang sih denger-denger dia lagi proses ke Jepang, tapi nggak tahu dia bisa, oh udah sampai mana prosesnya, gue jarang kontak. Udah berapa tahun ketemu dia terakhir? Wah mungkin tahun lalu lah. Tahun lalu. Hmm. Karena kan di Jawa kan, terus saya pendidikan, selesai belajar bahasa Jepang waktu itu dia sempat pulang juga tuh, sempat pulang karena ya di sini mau ngapain gitu, udah nggak ada yang harus dipelajarin, lu cuman harus cari kerjaan aja di Jepang gitu. Tapi kenalan di Jawa itu waktu pas lu touring atau gimana? Murid itu murid Oh, gua. murid lu. Murid pribadi. Gua kira lu tukuk-tukuk orang random, Bang. Gua dari Bekasi. Oh, kalau ya, orang random di Touring itu banyak sih sebetulnya, Banyak, ya? cuman ya nggak kontak aja gitu, kayak gimana sih menurut gua, ya bagus-bagus aja punya kenalan gitu, cuman kalau gue tuh mikirnya kalau suatu hal nggak terlalu diperluin banget, kayaknya nggak usah banget lah. Oh, gitu. Ya dah. Oke, terima kasih atas waktunya ya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya Bang Dimas. So, ya. Jangan bosan-bosan ketemu gua ya. Tadi gue nelfon gue mulu. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.